kasus-kasus yang berkaitan dengan menghalangi usaha pertambangan, terus kemudian dari kasus-kasus lain ini banyak terjadi, termasuk di tahun 2020 ini, Pak. Biasanya muaranya kalau nggak deadlock di awal ketika proses negosiasi pembebasan lahan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Sebelum di chat, mungkin ada yang mau langsung menyampaikan, dipersilakan. Di room chat sudah ada beberapa yang ingin bertanya, mungkin ada yang mau langsung menyampaikan, silakan bisa raise hand atau langsung mengajukan tangan. Oke, sambil lalu menunggu, saya persilahkan. Di room chat ada Puja Karisma Permata Ayu. Silahkan Mbak Puja. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Moderator. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dr. Wahyu ya. Tadi kan Bapak sedikit menjelaskan terkait politik hukum undang-undang minerbanya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini lebih spesifik, bagaimana sih Pak politik hukum terhadap penyelesaian hak atas dan lingkungan ini dalam pengaturan undang-undang minerba? Yang kedua, menyambung pertanyaan yang tadi Pak ya, apakah diperlukan aturan turunan untuk penyelesaian persoalan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan? Itu aja dulu, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum dijawab, mungkin ada yang lain dulu, silakan. Ada Bapak Mulyadi Yahan. Mungkin bisa disampaikan secara langsung Pak Mulyadi. Monitor Pak Mulyadi. Bisa di Pak Mulyadi ininya, loudspeakernya. Ya, silakan Pak Mun. Halo, sepertinya ada masalah dengan mikrofon. Baik, saya bacakan aja pertanyaannya di room chat dari Pak Mulyadi Yahan, maksud saya, bagaimana pemerintah dan pengusaha pertambangan bertanggung jawab atas kerusakan lahan penambangan yang berlandaskan izin pinjam pakai, apalagi bila WP itu adalah kawasan konservasi, kawasan hutan lindung atau tanah ulayat. Mengingat kawasan WP apapun itu selalu membuat kerusakan wilayah. Ini masalah yang cukup krusial untuk didiskusikan. Sementara itu dari dua penanya, dipersilakan Pak Dr. Wahyu. Tadi pertama ada dari Mbak Puja, yang kedua ada Pak Mulyadi. Silakan Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang pertama ya Mbak Puja. Ya, yang pertama ini politik hukum pengaturan hak atas tanah dan lingkungan, ini yang menjadi tema penting pada siang hari ini. Untuk politik hukum penyelesaian hak atas tanah itu bergeser. Yang semula itu oleh pemegang IUP, kemudian bergeser beralih ke pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat. Apa filosofi latar belakang yang melandasinya? Ya, salah satunya adalah ketidakmampuan pemegang IUP untuk melakukan penyelesaian hak atas tanah. Ketika berhadapan antara pemegang IUP dengan masyarakat, maka akan selalu memunculkan konflik yang berkepanjangan. Dan investasi tidak akan berjalan lancar. Nah itu. Sementara di sisi lain, ekonomi investasi, itu harus berjalan terus, harus terus didorong. Nah, untuk bisa memutus mata rantai itu, maksud dari pembentuk undang-undang, ini kan hasil perkawinan politik, antara Presiden dan DPR, sehingga keluar lahir norma tersebut, itu untuk mempercepat proses izin yang itu
selama ini dilakukan oleh pemegang izin, pemegang IOP, sangat rumit ya, berlawanan dengan masyarakat di bawah ya. Nah, sementara proses ekonomi itu harus berjalan secara cepat. Nah, ini langsung memutus mata rantai ya, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat sebagai pemilik lahan dengan pemegang IOP itu sendiri. Maka langsung diputus mata rantai itu, diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, kira-kira seperti itu di maksud dari pembentuk undang-undang ya, untuk melanggengkan, untuk agar berjalan secara lancar. Kemudian juga persoalan lingkungan ya, meskipun sudah diatur di rencana ya pengelolaan kegiatan usaha ya, itu di pasal 8 ya, di pasal 8 atau 6, akan tetapi akan menjadi konflik ya ketika wilayah konservasi ya itu juga menjadi bagian dari kawasan strategis nasional ya, atau namanya atau istilah apapun itu, misalnya objek vital nasional ya, yang dibungkus dalam bentuk regulasi. Nah, regulasi inilah justru menjadi celah hancurkan lingkungan ya, karena kawasan konservasi ya, kawasan lindung ya, pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan hutan, ini kemudian menjadi rezim wilayah hukum pertambangan ya, kalau kita mengacu ya dalam perspektif Undang-Undang 3 2020 ini. Kalau wilayah hukum pertambangan berarti semua ruang ya, semua ruang baik itu di darat maupun di perairan. Nah, ini tak terkecuali pulau-pulau kecil itu nanti akan disasar juga ya, dengan dalih proyek strategis nasional, kawasan ekonomi khusus ya, kemudian objek vital nasional. Nah, kira-kira seperti itu, baru dibalut dalam bentuk regulasi ya. Kemudian aturan-aturan teknis itu banyak ya, permen yang itu mendelegasikan lebih lanjut ya. Nah, ini sama seperti undang-undang saja ya, ketika undang-undang minerba ini ingin mendelegasikan ya aturan lebih lanjut, maka akan menjadi masalah ketika beberapa norma yang itu membutuhkan ketentuan lebih lanjut ya, itu kasus berjalan terus ya, permasalahan lingkungan berjalan terus. Nah, sementara harus membutuhkan PP ya atau permen. Nah, ini juga menunggu dari pemerintah. Nah, ini akan menjadi masalah ya, akan menjadi masalah. Nah, kecuali ketentuan-ketentuan yang dianggap krusial mengenai penyelesaian hak atas tanah dan persoalan lingkungan ini bisa langsung dinormakan ya di tingkat undang-undang ya, dinormakan dalam regulasi undang-undang itu. Nah, karena ketika membutuhkan pengaturan lebih lanjut itu nanti akan menunggu, karena kasus-kasus permasalahan dalam proses penyelesaian hak atas tanah, kemudian dalam kebijakan pengawasan lingkungan itu dilakukan terus. Nah, ini. Nah, sehingga tidak semua norma-norma ya, tidak semua norma-norma tertentu itu perlu ditindaklanjuti dalam bentuk PP maupun permen ya, hanya beberapa saja yang secara itu. Tapi ketika sudah masuk ke ranah lingkungan, masuk ke ranah penyelesaian hak atas tanah, itu bisa langsung
integrasikan dengan ketentuan-ketentuan yang undang-undang, ya, misalnya Undang-Undang 32 2009. Nah, itu General Environmental Law, ya, atau induknya lingkungan, undang-undang lingkungan dari semua undang-undang sektoral itu. Nampaknya saya melihat perubahan 3 2020 itu belum menunjukkan hal tersebut, belum menundukkan diri ke dalam 32 2009 ini sebagai undang-undang payung, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam chat Pak Mulyadi, ya. Jadi apa namanya, kegiatan usaha ya, apakah itu tambang mineral atau tambang batu bara yang ada di dalam kawasan hutan, terutama hutan lindung dan hutan konservasi, itu menggunakan sistem izin pinjam pakai, ya, izin pinjam pakai. Nah, sementara ada aturan main yang itu harus dilakukan oleh pemegang izin tersebut, yaitu dengan penambangan secara tertutup, ya, underground mining. Tapi ketika fakta di lapangan menunjukkan penambangan secara terbuka, antara kontrol pemerintah terhadap pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan itu tidak berjalan, maka ini adalah kerusakan baku mutu lingkungan di dalam kawasan hutan, ya, daya dukung, daya tampung, kemudian merosot kualitas lingkungan hidup itu akan terjadi di sana, ya. Belum lagi kita tidak hanya akan kehidupan manusia, akan tetapi semua komponen dalam satu ekosistem, ya, termasuk pepohonan yang ikut ditebang, ya, padahal mengandung sumber makanan dan obat-obatan bagi masyarakat sekitar, termasuk satwa-satwa liar, ya, sebagai habitat yang ada di dalam kawasan hutan itu juga ikut kehilangan habitatnya. Ini problem ekologi, ya, bencana ekologi, ya, bukan hanya mempertimbangkan kepentingan human, ya, kepentingan manusia, akan tetapi juga unsur-unsur lingkungan yang ada di situ, ya, termasuk biodiversity atau keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan hutan. Nah, ini akan terancam, ya. Nah, sehingga pemerintah ini pun juga apa namanya, fungsi pengawasan itu perlu dilakukan secara terpadu, ya, dilakukan secara terpadu. Kalau saya melihat Undang-Undang 3 2020 ini hanya menitik beratkan kepada pemerintah pusat, ya. Nah, sementara pelaksanaan kegiatan minerba itu ada di daerah, ya. Nah, apa yang menjadi peran dari pemerintah daerah, ya, yang selama ini dibebankan mulai dari perizinan dan pengawasan yang ada di daerah, sementara ketika pusat, pemerintah daerah dia sudah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan lagi, ya, termasuk pengawasan lingkungan. Ini akan menjadi masalah juga. Nah, belum lagi di dalam Undang-Undang 32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya, kewenangan kebijakan lingkungan mulai dari perizinan sampai pengawasan itu sampai sekarang, sampai detik ini, itu kabupaten kota masih diberikan kewenangan. Nah, ini perlu terintegrasi, ya, sistem pengawasannya. Saya melihat belum terintegrasi, ya, kedua undang-undang tersebut, ya. Ketika dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus menundukkan kepada undang-undang PPLH sebagai General Environmental Law. Nah, ini. Kemudian kasus yang lain yaitu
alih fungsi lahan, ya, alih fungsi lahan, ya, dari hutan lindung itu diubah menjadi hutan produksi, ya. Ketika sudah berubah menjadi hutan itu bisa dieksploitasi, ya. Bahkan ketika mengandung kandungan mineral batu bara itu juga sekali eksploitasi, ya. Nah, padahal izinnya itu, izin ke negara itu adalah izin di bidang kehutanan, izin ke negara itu di bidang perkebunan. Nah, ketika ada kandungan mineral batu bara, nah itu sekaligus dieksploitasi. Nah, ini yang apa namanya sampai sekarang masih memperkeruh kondisinya, masih itu, ya. Karena apa? Dalam rangka untuk memperlancar proses perizinan, memutus mata rantai birokrasi proses perizinan yang sangat rumit dan apalagi berhadapan dengan masyarakat, ya. Pembuat kebijakan, ya, itu tidak mau prosesnya ribet ketika pemegang IUP itu berhadapan dengan masyarakat sekitar. Nah, itu maka langsung dipotong kompas begitu saja. Nah, padahal itu ada hak pengelolaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan itu. Nah, temuan di Kalimantan Timur, saya memotret, ya, langsung meninjau lokasi itu Kabupaten Berau, ya, oleh perusahaan Brokul, ya. Ini luar biasa, sampai hari ini PTBC itu belum membayar kompensasi, baik itu ganti rugi maupun ganti keuntungan atas lahan masyarakat, para petani yang sudah digusur, dirampas, dikriminalisasi, kemudian belum diganti kompensasi itu, ya. Nah, memperkeruh, ya, problem persoalan konflik agraria tersebut. Nah, saya pikir yang concern peneliti di agraria itu akan lebih memahami persoalan itu, ya. Saya juga mengutip catatan tahun KPA, ya, di dalam artikel Catahu di tahun 2019 itu konflik di sektor minerba persentase yang cukup besar juga. Nah, ini kira-kira seperti itu. Kemudian pemerintah itu dengan dalih proyek strategis nasional apapun itu harus menjadi wilayah hukum pertambangan, ya. Nah, sementara ada ruang-ruang fungsi kawasan itu yang perlu diinklaf, perlu diproteksi. Nah, itu yang belum dilakukan. Nah, ini membahayakan, ya. Apalagi pertambangan itu dilakukan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ya. Kalau pulau ditambang itu kan tenggelam, itu lama, ya, lama-lama tenggelam. Nah, apalagi ketika sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, ya. Nah, ini akan menjadi masalah ketika dieksploitasi pulau tersebut. Belum lagi di kawasan ini warisan Orde Baru, ya, Pak Mulyadi. Kasus ini sebenarnya apa namanya, antar rezim, ya. Jadi sejarah yang itu kemudian dibebankan kepada rezim pemerintahan berikutnya. Nah, ini dari kontrak karya kemudian berubah menjadi IUP, ya, sampai berubah sekarang ini. Nah, itu karena tidak tuntas akhirnya beban atau dosa itu ditanggung kepada rezim pemerintahan berikutnya. Itu tolok ukurnya di Megawati sebenarnya, apa namanya, yang menetapkan 13 perusahaan, ya, perusahaan tambang yang membolehkan eksploitasi tambang di kawasan hutan lindung dan konservasi melalui izin pinjam pakai. Itu ada perubahan undang-undang kehutanan, ya, karena dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum itu, ya, anggapan pemerintah,
ya, maka diperbolehkan itu tahun 2003-2004 ya, sampai sekarang masih menjadi masalah. Baik, kira-kira seperti itu ya respon dari saya. Baik, terima kasih, menarik. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Tadi ada Bapak Aditya Chandra PS. Silahkan monitor Pak Aditya. Terima kasih Pak. Baik, silakan. Atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, atau ingin berikan Pak terkait mengenai penjelasan Bapak tadi. Begini Pak, bagaimana menurut Bapak tentang RUU terkait mengenai masyarakat adat? Tapi kalau saya mendengar dan saya kaitkan tentang penjelasan Bapak tadi, sepertinya RUU tentang masyarakat adat ini kemungkinan kecil akan diberlakukan Pak ya, karena kan sudah lama itu Pak, belum disahkan itu. Karena kenapa saya berpikir kecil kemungkinan, karena tadi Pak menjelaskan bagaimana Undang-Undang Minerba saja memberikan sanksi terhadap masyarakat yang menghalang-halangi proses pertambangan. Seperti saya pikir seperti ada perangkap di dalam undang-undang untuk supaya tidak menghalang-halangi mereka dalam proses pertambangan. Itu pertama. Kedua, ada juga bertentangan antara bagaimana tadi sampai tentang politik Minerba yang penghormatan atas kearifan lokal masyarakat adat. Terus juga ada yang tumpang tindih Bapak jelaskan tadi tentang IUP dan masyarakat adat, bagaimana mempertahankan hutannya. Dan dari situ saya kecil kemungkinan Pak akan berlakunya RUU masyarakat adat itu Pak, karena jika itu berlaku, saya mungkin berpikir ini akan berbenturan keras dengan bagaimana Undang-Undang Minerba tadi memberikan sanksi terhadap proses pertambangan tadi. Mungkin itu aja Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang apa yang mungkin apa yang saya pahami saja Pak tentang apa yang Bapak jelaskan tadi. Saya coba saya hubungkan dengan RUU tentang masyarakat adat Pak. Mungkin sekian dari saya Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum merespon dari yang disampaikan tadi, saya akan mengklarifikasi. Pertama, di dalam Undang-Undang Minerba, baik yang lama maupun yang baru, itu tidak ada satu istilah masyarakat hukum adat. Padahal amanah TAP MPR 9 tahun 2001 ya, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, itu pun negara mengakui ya keberadaan masyarakat hukum adat dalam pembentukan kebijakan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kehutanan disebut, pesisir disebut, perkebunan disebut, migas disebut. Minerba saja yang tidak ada. Kemudian klarifikasi yang kedua, pasal 162 ketentuan pidana itu diberlakukan setiap orang. Setiap orang berarti siapapun itu, kita-kita pun juga bisa kena ketentuan pidana itu ketika menghalang-halangi pemegang IUP yang dalam penyelesaian hak atas tanah itu dilakukan ya. Nah, ini kita bisa kena pidana. Nah, berkaitan dengan subjek masyarakat hukum adat, ini lama sebenarnya, sejak RUU itu digulirkan tahun 2009. Ada versi DPD RUU masyarakat hukum adat, ada versi DPR, ada versi pemerintah ya. Mungkin Aman pun juga punya versi ya, punya versi tersendiri. Itu digulirkan sejak 2009 sampai perjalanan periode keanggotaan DPR dan pemerintah ya, ternyata tidak tuntas ya, sampai dilanjutkan Prolegnas 2014 ya, itu masih muncul ya RUU perlindungan dan masyarakat hukum adat, sekalipun itu nomenklaturnya mengalami beberapa kali perubahan ya, nomenklatur RUU itu. Nah, terakhir itu masuk di Prolegnas prioritas itu di tahun 2018 dan 2019 ya, tahun yang lalu itu masuk Prolegnas ya. Nah, tahun sekarang dan tahun depan itu sepertinya hilang itu RUU perlindungan hukum adat itu.
ya. Nah, sementara regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat itu tersebar, ya, mulai dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kemudian tersebar di beberapa undang-undang sektoral, ya, termasuk PPLH lingkungan hidup itu pun juga mengatur, kehutanan mengatur, pesisir pulau-pulau mengatur, undang-undang minyak dan gas bumi mengatur, tersebar. Kemudian selain itu juga di dalam Permendagri 52 2014 pedoman pengakuan tata cara pedoman pengakuan masyarakat hukum adat, itu Permendagri. Ini pengakuan secara subjek itu Permendagri 52 2014. Adapun pengakuan secara objek itu ada di Permen Agraria dan Tata Ruang, ya, telah mengalami 2 kali perubahan. Pertama itu dan kemudian tahun 2015, dan terakhir tadi slide yang saya tampilkan tadi Permen Agraria Tata Ruang 18 tahun 2019, ya, tata cara penatagunaan hak ulayat, ya. Bahkan sebelumnya itu muncul perdebatan karena menggeser hak ulayat menjadi hak komunal, ya, tapi sekarang sudah dikembalikan lagi menjadi hak ulayat. Ini pengakuan secara objek. Sampai sekarang masih terjadi tarik menarik. Apakah diakui subjek hukum dulu, ya? Apa sih yang menjadi kriteria masyarakat hukum adat itu, ya, sehingga negara mengakui baik melalui perda maupun melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota, ya, baru kemudian pengakuan objek, ya, atau pengakuan objek dulu, ya, pengakuan hak ulayat dulu, baru kemudian pengakuan secara subjek, ya. Sampai sekarang ini masih belum jelas. Mengapa demikian? Karena belum ada regulasi payung hukum selevel undang-undang. Nah, itu yang ada itu selevel Permendagri dengan Permen Agraria tersebut, dan tersebar di beberapa undang-undang sektoral lainnya. Nah, itu. Nah, sementara saya tahu teman-teman aman itu berjuang keras, ya, sangat keras sekali berjuang untuk menggolkan RUU itu di DPR, ya. Apalagi ini usul inisiatif pemerintah kalau nggak salah, ya, sehingga yang harus menyusun DIM itu DPR dan DPD. Nampaknya tergeser isu yang lain, isu yang dianggap baik oleh pemerintah maupun DPR, ya. Nah, sehingga itu tidak menjadi prioritas. Nah, ini juga perlu sementara di sisi lain ada APHA, ya, Asosiasi Pengajar Hukum Adat pun juga yang ketuanya Pak Laksanto itu pun juga memperjuangkan, ya, RUU masyarakat hukum adat, ya. Nah, fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat itulah sebagai pihak yang dianggap dalam tanda kutip mengganggu, ya, mulusnya kegiatan usaha di berbagai sektor itu, ya, minerba, sawit, ya, terutama di Kalimantan itu tambang batu bara dan sawit itu yang sangat dimusuhi oleh masyarakat hukum adat, ya. Maka ketika berjuang di parlemen, ya, maka akan berhadapan dengan oligarki-oligarki, ya, yang ada baik itu di DPR maupun di pemerintah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dalam negara demokrasi yang seimbang, ya, kalau mengutip Profesor Jim Lee, ya, trias politika modern di negara demokrasi itu kan perlu ada keseimbangan antara negara, ya, kemudian pemilik modal dengan civil society, ya. Nah, ketika ada salah satu yang mendominasi, ya, maka
alam demokrasi tidak akan berjalan stabil, ya. Artinya ketiga aktor, baik itu negara, ya, kemudian pemilik modal dan civil society, termasuk di dalamnya itu NGO, aktivis, akademisi, ya, kelompok-kelompok masyarakat adat yang lain, itu akan tergeser dengan sendirinya ketika unsur negara dan pemilik modal itu lebih mendominasi. Nah, tidak seimbang dalam menjalankan proses-proses demokrasi itu. Nah, sehingga perlu diperjuangkan, perlu diseimbangkan dengan civil society itu, ya, kelompok masyarakat sipil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apalagi di dalam proses bukan undang-undang ini kan menjadi penting, ya, masyarakat yang terdampak secara langsung, ya, bukan dalam tanda kutip masyarakat jadi-jadian, ya, masyarakat jadi-jadian yang itu merupakan skenario dari pembentuk undang-undang, seakan-akan formalitas, ya, oke, ini persetujuan masyarakat, ya, apakah masyarakat yang mana, kan seperti itu. Apakah forum-forum FGD, seminar, ya, diskusi dengan kelompok akademisi itu juga diklaim sebagai peran serta masyarakat. Nah, ini menjadi persoalan juga. Yang dimaksud itu adalah masyarakat yang terdampak secara langsung dari undang-undang itu yang paling utama. Nah, dalam konteks minerba, tentunya masyarakat lokal, masyarakat tradisional, ya, masyarakat adat yang ada di wilayah pertambangan itu, baik di kawasan hutan, di kawasan pesisir, ya, di pulau-pulau kecil, itu yang perlu dilibatkan di dalam law making prosesnya itu. Nah, ini law making proses, kemudian perizinan sampai kepada pengawasan. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, kalau dengan kondisi itu, maka alam demokrasi itu berjalan seimbang. Berjalan seimbang. Nah, itu. Nah, kira-kira seperti itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Pak Dr. Wahyu. Selanjutnya Muhammad S. Silakan Pak Muhammad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam hormat untuk Pak Dr. Wahyu. Menarik sekali diskusi kita pada siang menjelang sore ini, di mana membahas terkait pertambangan mengenai dengan lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak aktivis atau organisasi menolak kegiatan pertambangan dengan alasan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Aksi tolak tambang ini menjadi topik yang tak pernah usai. Apakah permasalahan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan merupakan masalah yang sulit diatasi? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam undang-undang minerba yang baru, apakah pengaturan terkait dengan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan sudah cukup atau masih belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum? Itu yang kedua. Kemudian tadi disinggung mengenai reklamasi pasca tambang, di mana salah satu tujuannya adalah untuk merestorasi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan. Apa yang menyebabkan ini reklamasi pasca tambang itu tidak berjalan efektif, dan apa solusinya? Seperti itu, Pak. Kemudian akibat hukum yang ditimbulkan ketika pengusaha tidak menjalankan atau tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang tersebut, akibat hukumnya terhadap pengusaha itu apa? Itu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada sekitar 3 pertanyaan. Sebelum dijawab, satu lagi Pak Dokter, ya. Ada dari rekan Sukma Wijaya Hasibuan. Dipersilakan, bisa langsung nyalakan loudspeaker. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Sukma. Gini Pak, ya. Maaf tadi ya agak telat. Jadi di sini Pak ada yang ingin saya tanyakan, gitu kan.
di sini tuh berbicara pada bagaimana sih kalau kita melihat secara nuansa nawacita yang diberikan undang-undang 19 tahun 1945, kalau kita mengkaji pada secara makna yang terdapat pada pasal 33 ayat 3, di sana kan ada kekayaan alam ya. Maksud dari sini tuh saya ingin relevansikan dengan keadaan lingkungan ini ataupun dengan keadaan geografis kita gitu. Tadi sempat aku jelaskan masalah ada pengalian fungsi lahan yang tadinya ada lahan lindung, sekarang adanya dia menjadikan untuk diproduksi dan sebagainya. Di sini tuh kalau kita melihat dari implementasi yang adanya pengeksploitasian secara hak dari orang, katakanlah masyarakat itu yang sebenarnya dia mempunyai hak di sana, tapi karena adanya terlalu besarnya mendominasinya kekuasaan itu, sehingga rakyat ini terlihat tidak ada sebagai orang yang dikesampingkan dalam hal ini hak-haknya gitu. Bagaimana sih Pak kita merespon untuk melihat bagaimana sejauh manakah kita untuk bisa menyesuaikan antara dengan undang-undang yang kita terapkan itu sebagai dasar kita kan itu konstitusi, kemudian dengan undang-undang yang terbaru ini yang hampir beberapa belakangan ini sempat di-challenge oleh masyarakat karena diduga bahkan tidak memberikan aspirasi rakyat, sehingga ini menjadikan polemik gitu kan. Jadi di sini saya ingin mengarahkan secara humanistik dan bagaimana cara melihat secara kemanusiaan kita bisa menyentuh agar tidak ada selalu percekcokan gitu Pak, sehingga ini menjadikan problem solving gitu Pak. Baik, terima kasih rekan Sukma. Itu dua penanya mungkin bisa dijawab dulu Pak Dr. Wahyu tadi. Pertama dari Pak Muhammad, yang kedua dari Pak Sukma. Baik, ini masukannya pertanyaan banyak sekali ya. Mas Muhammad S ya, ini cocok untuk artikel berikutnya ya. Ini bisa bahkan penelitian tesis untuk S2 ini cocok ya. Untuk yang pertama itu memang karakter alam ya, karakter alam. Bumi itu kan sebenarnya kalau saya tarik umum ya, itu kan sifatnya merusak itu. Bumi itu kan tidak kekal ya. Kalau kita belajar filsafat perennial ya. Filsafat perennial itu yang melandaskan kepada filsafat agama ya. Kalau saya mengacu kepada Al-Qur'an ya, bumi lautan itu pasti rusak ya. Daratan di laut itu rusak, bahkan penyebabnya itu karena ulah manusia. Nah, itu narasi-narasi Al-Qur'an ya, narasi-narasi lingkungan hidup, kehidupan, ekosistem, kemudian keseimbangan alam, kemudian manusia itu ditugaskan untuk menjaga alam, itu sudah tersampaikan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu. Maka saya juga menyebutnya sebagai filsafat hukum lingkungan Islam ya. Ada dua istilah ya, hukum lingkungan Islam dan hukum lingkungan adat. Hukum lingkungan adat itu bertumpu kepada tiga filosofi ya, filosofi religius kosmik ya, religius kosmik, ada religius magis ya, religius magis, kemudian partisipan kosmik dengan komun. Itu filosofi dari hukum adat. Nah, sementara filosofi itu juga sama seperti di hukum Islam, itu pun juga sama. Nah, sehingga bagaimana ketika program pemerintah negara itu bisa bersinergi antara development ya, developmentalism dengan kepentingan environmentalism. Nah, saya pikir di negara-negara, bukan hanya negara berkembang, akan tetapi negara maju ini mengalami hal yang sama ya. Lingkungan ini menjadi permasalahan global ya, bahkan lebih jauh lagi bisa melahirkan apa yang namanya climate change, perubahan iklim dan
global warming atau pemanasan global. Nah, sehingga menjadi perhatian umat manusia sedunia untuk melakukan penjagaan dan konservasi terhadap lingkungan hidup itu sendiri yang ada di dunia. Ketika ada kebijakan pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam, itu bagaimana agar nilai-nilai ekonomi dan nilai lingkungan itu bisa diselaraskan. Ya, minimal ada instrumen pengendali. Nah, masuknya di situ. Undang-Undang 32 2009 itu dimaksudkan untuk yang pertama itu semangatnya adalah sustainable development. Kemudian yang kedua itu semangatnya adalah semangat pengendalian melalui beberapa instrumen, salah satunya AMDAL, kemudian ada izin lingkungan. Nah, itu termasuk ada KLHS yang itu wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, sehingga ketika pembangunan itu dicanangkan, maka ada pijakan yaitu KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang sudah disusun. Nah, namun faktanya bukan demikian, kebalik ya, pembangunan itu berjalan tanpa ada KLHS, atau bahkan ketika terjadi suatu permasalahan lingkungan, KLHS baru nah itu kebalik ya. Jadi kajian lingkungan hidup strategis itulah yang perlu disusun terlebih dahulu sebelum pemerintah itu mengadakan agenda setting atau perencanaan terhadap berbagai program kebijakan atau pembangunan ya, termasuk proyek-proyek infrastruktur ya. Itu saya pikir juga penting untuk mengintegrasikan antara kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan dengan tata ruang itu sendiri ya. Apakah tepat penggunaan fungsi ruang atau kawasan itu? Nah, ini yang perlu kaji ya oleh pemerintah ya dalam. Kemudian persoalan lingkungan di dalam Undang-Undang Minerba yang baru ya, ini bisa dilihat dari aspek bagaimana ya sistem AMDAL ya dan izin lingkungan ini mampu melakukan pengendali terhadap kerusakan ya atau pencemaran lingkungan yang itu dihasilkan dari kegiatan tambang batu bara itu. Misalnya melalui apa yang namanya kaidah teknik pertambangan yang baik ya, kaidah-kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, pertambangan ini multidisiplin, bukan hanya pendekatan dari aspek hukum ya, akan tetapi juga dengan pendekatan lintas disiplin atau interdisipliner, misalnya lingkungan, kemudian geologi ya, teknik lingkungan ya, itu juga perlu diselaraskan ya di dalam melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Termasuk juga apa jaminan pemegang IUP itu akan melaksanakan kewajiban reklamasi itu. Kalau reklamasi itu merupakan kewajiban dalam rangka untuk fungsi pelestarian lingkungan ya. Bahkan wilayah pencadangan negara itu yang tujuannya untuk mencadangkan untuk konservasi lingkungan itu sudah tidak ada lagi di dalam perubahan 3/2020 itu. Nah, entah apa yang ada di benak pembentuk undang-undang itu sehingga mendegradasi dari wilayah pencadangan negara itu yang penting. Ya, WPN ini kan sebenarnya yang harus dicadangkan sebelum dilakukan eksploitasi itu ya.
Kemudian juga reklamasi, ya, reklamasi dan pasca tambang ini pun juga perlu dilakukan pengawasan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sekitar. Ya, kalau reklamasi itu tidak dijalankan, ya, bahkan pemerintah ini sebenarnya bisa kena pidana, ya, ketika dalam pengawasannya itu reklamasi tidak dijalankan, apalagi telah menimbulkan korban, ya, misalnya seperti kasus di Samarinda, Kalimantan Timur, itu anak-anak sekolah yang tewas terperosok di lubang tambang. Nah, ini proses hukumnya itu tidak jelas, ya, tidak ada bahkan yang melibatkan pemegang IUP dan oknum pemerintah daerah yang lepas dari pengawasan itu. Nah, ya, tingkat ketaatan terhadap instrumen lingkungan dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini sangat tergantung kepada penguatan sistem pengawasan. Kira-kira seperti itu, Mas Muhammad. Penguatan sistem pengawasan yang terpadu, baik oleh pemerintah, termasuk perlu dilakukan kajian ulang. Pemerintah daerah itu harus dilibatkan, ya, karena bagaimanapun 329 sebagai General Environmental Law, ya, sebagai payungnya undang-undang sektoral, itu masih diberikan kewenangan sampai pemerintah kabupaten kota, baik izin maupun pengawasan. Nah, ini kalau pengawasan daerah tidak dilibatkan, ya, maka akan semakin memperparah kondisi lingkungan yang ada di daerah itu yang sangat memiliki kekayaan alam, akan tetapi masyarakat di sekitarnya itu miskin, memprihatinkan, ya, bahkan terjadi penggusuran ruang hidupnya, ya, tidak mendapatkan daya dukung, daya tampung lingkungan. Kehancuran ekologi akan semakin nyata di kemudian hari. Nah, itu. Kemudian yang dipertanyakan oleh Mas Sukma, ya, ya, ini realita ada, ya, ketika proses pembentukan undang-undang yang tidak aspiratif, kemudian tidak melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung, maka proses demokrasi itu akan kalah, ya. Nah, berkali-kali di dalam forum kuliah, seminar, forum-forum ilmiah itu sudah disampaikan, ya, tafsir hak menguasai negara yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, mulai dari pengatur, kemudian pengelolaan sampai kepada pengawasan, ya, itu ternyata tidak dijalankan di dalam lawmaking proses maupun implementasinya. Padahal MK sudah memberikan tafsiran itu berdasarkan putusan MK 2002 atas uji material Undang-Undang Ketenagalistrikan pada waktu itu. Ya, ya, ternyata telah mengalami kegagalan dalam ketentuan hak menguasai negara itu. Nah, sehingga daulat rakyat yang itu diwujudkan, baik itu di lembaga parlemen maupun di lembaga pemerintah, itu ternyata mengalami kegagalan ketika proses lawmaking proses tidak melibatkan society participation, ya. Nah, ini terutama masyarakat yang terdampak secara langsung, ya, dari kegiatan usaha pertambangan itu, ya. Apalagi Undang-Undang 12 2011 itu ada asas keterbukaan, partisipasi, kemudian ada materi muatan Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan pluralisme atau keberagaman masyarakat yang sangat majemuk di Indonesia ini, ya. Masyarakat itu yang perlu dilibatkan. Nah, sehingga seperti yang disampaikan Mas Sukma tadi, ada tidak aspiratif, kemudian menimbulkan cekcok konflik, kemudian bentrok di lapangan.
Nah, untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru, maka ya perlu dirombak total. Ya, ada langkah-langkah secara konstitusional yang itu memang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini langkah-langkah inilah yang perlu dilakukan ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Kemudian undang-undang minerba yang itu saya pikir juga perlu prosesnya panjang. Ini secara tiba-tiba dengan waktu yang cepat itu dilakukan pengesahan. Nah, sementara problem yang ada di lapangan atas pelaksanaan undang-undang yang lama ini pun juga perlu dilakukan evaluasi ya, mulai dari penetapan WP, penetapan wilayah pertambangan itu yang kan masyarakat yang terdampak secara langsung, ditambah diperkuat dengan putusan MK 30 2010 pada waktu itu kawan-kawan Walhi, KPA, siapa lagi itu kelompok sipil, kemudian dikabulkan oleh MK. Apa kelanjutan pasca putusan MK itu? Ternyata tidak memiliki kekuatan ya untuk melaksanakan putusan MK itu. Nah, sehingga pada saat penetapan wilayah pertambangan itu masih saja terjadi konflik, belum ada pelepasan hak atas tanah, belum ada komunikasi dengan masyarakat yang terdampak secara langsung ya, sampai kepada sistem pengawasan yang itu terpadu, yang melibatkan antara dinas pertambangan dan dinas lingkungan hidup. Nah, ini di daerah ini sangat memprihatinkan ya, antara perizinan ini kemudian tidak berimbang dengan pengawasan yang dilakukan. Hobi mengeluarkan izin, tapi setelah itu dibiarkan. Ya, pengawasan sangat lemah sekali di sini. Nah, itu saya pikir yang perlu diperhatikan ya, termasuk masyarakat sipil ya, ini perlu diperkuat ya peran serta, kemudian pengawasan oleh pihak luar ini saya pikir juga perlu diperkuat ya di dalam pembentukan undang-undang yang baru ini. Nah, kira-kira seperti itu Mas Sukma ya, Mas Sukma. Nah, kemudian termasuk desain dari pemerintah ya, ini perlu membuat roadmap ya, peta jalan, kemudian agenda setting wilayah-wilayah mana yang itu sudah tidak sudah produktif ya, masih produktif atau sudah tidak produktif lagi, ini perlu dipetakan juga. Jangan sampai nanti kemudian ada kehidupan di tengah hutan yang itu secara turun-temurun, lama tahu-tahu dicaplok ya masuk dalam konsesi itu. Nah, ini temuan di Kalimantan Timur ya. Ada kandang ayam, ada peternakan warga ya, itu masuk di hutan hak, tahu-tahu dicaplok menjadi konsesi ya tambang. Nah, ini sehingga di dalam penentuan wilayah pertambangan ini yang sangat penting ya. Nah, ini kira-kira seperti itu ya, termasuk masyarakat yang berada di pesisir, di pulau-pulau kecil ya, di dalam kawasan hutan, ini saya pikir pun juga perlu dipertimbangkan juga ya, perlu diperhatikan juga ya. Belum juga aspek tata ruang ya, penggunaan fungsi ruang atau kawasan itu. Nah, kalau terjadi alih fungsi lahan, maka akan terjadi kehancuran ekologi ya, bahkan jauh lagi terjadi kejahatan ekologi, kejahatan lingkungan yang itu dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Wahyu, sangat jelas. Karena waktu sudah mau habis, satu
pertanyaan lagi Pak Dr. Wahyu ya Pak. Dari Pak Akmaluddin, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang disampaikan oleh Pak Moderator Sunarto. Izin bertanya Pak, tadi materinya sangat baik, saya menyimak dengan seksama terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Wahyu ketika penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan dalam Undang-Undang Minerba. Menarik yang Bapak sampaikan. Saya tergelitik bertanya terkait begini Pak, ketika ada hak atas tanah ulayat yang kemudian dalam kebijakan pemerintah dalam hal tata ruang itu kemudian digeser Pak, dialihkan untuk menjadi kegiatan usaha pertambangan demi kepentingan strategis. Hak atas tanah ulayat itu tersebut diganti statusnya Pak. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaian konflik terhadap kasus seperti itu Pak, jika di kemudian hari ditemukan kasus, karena memang banyak sekali kita melihat hak atas tanah, khususnya tanah ulayat itu sering diabaikan berdasarkan kepentingan pembangunan atau kepentingan yang lain. Kalau dalam hal ini mungkin dalam hal kegiatan usaha pertambangan, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sangat pertanyaan yang sangat menarik. Itu pertanyaan terakhir Pak Dr. Wahyu, sekaligus nanti mungkin disampaikan closing statement. Dipersilakan Pak Dr. Wahyu. Ya baik, terima kasih atas respon dan pertanyaan dari Saudara Akmaluddin ya. Ini yang menjadi problem sampai sekarang ini seperti itu yang dipertanyakan ya. Tapi yang jelas untuk yang pertama kali perlu diperhatikan yaitu dalam hal status hak atas tanahnya itu yang perlu diperjelas. Status hak kepemilikan ya, status hak kepemilikan tanah. Kemudian yang kedua adalah peta wilayah ya, peta wilayah. Di beberapa dinas ya, di daerah, di Pemda itu pasti ada peta wilayah ya, terutama di BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Bahkan sebelum undang-undang kehutanan yang terakhir itu lahir, sebelum undang-undang pokok pertambangan yang lahir, yang terakhir itu diperbarui ya, masih menggunakan dasar hukum yang lama ya, yaitu undang-undang pokok kehutanan ya, tahun 68 atau 69 itu ya. Kemudian juga menggunakan undang-undang pokok pertambangan yang lama. Dia menggunakan dasar itu, ternyata peta wilayahnya. Nah, ini yang perlu diketahui dulu ya. Hak kepemilikan tanah atau lahan. Kemudian yang kedua itu peta wilayah. Dengan peta wilayah itu maka akan diketahui mana yang menjadi batas-batas tanah negara ya. Kemudian batas-batas tanah milik masyarakat ya. Kalau bahasa ulayat ini sebenarnya bahasa yang diciptakan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian ulayat ini kemudian juga istilah itu dipakai di beberapa daerah yang lain ya, padahal itu kalau nggak salah lahirnya itu dari Sumatera Barat ya. Nah, itu perdebatannya panjang, tapi yang jelas di sini yang perlu disampaikan adalah berdasarkan status kepemilikan dan peta wilayah itu nanti akan diketahui. Nah, termasuk dalam penetapan wilayah pertambangan WP ya, itu yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah peta-peta mana yang masuk dalam kategori wilayah tanah ulayat itu ya. Tanah ulayat ini apakah kalau versi negara
itu kan sepanjang diakui, hitam di atas putih. Nah, sementara di tanah air, berbagai penjuru pelosok daerah di tanah air itu adalah sudah ada sebagian yang itu diakui oleh negara, baik itu dalam bentuk perda maupun dalam bentuk SK bupati atau wali kota. Namun ada masalah ketika objek tanah ulayat itu belum diakui oleh terutama pemerintah kabupaten setempat, ya, apakah SK atau dalam bentuk perda. Nah, itu masalahnya itu di situ. Nah, ketika tidak mendapatkan pengakuan, maka atas nama negara itu negara bisa mengambil wilayah itu, ya, versi negara. Nah, sementara versi dari masyarakat ini sudah dikelola, dimanfaatkan secara turun-temurun. Nah, kalau saya amati di lapangan seperti itu, yang menjadi batas tanah ulayat itu adalah batas-batas alam. Apa itu batas-batas alam? Ya, gunung. Ya, itu batas alam. Kemudian sungai, itu batas alam. Jadi yang menjadi batas alam itu ya gunung dan sungai. Ya, termasuk pohon itu menjadi batas alam. Tapi ketika kemudian ditetapkan wilayah pertambangan, kemudian muncul HGU di situ. Nah, ini yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, ya, perlu mendapatkan kesepakatan, ya, kompensasinya itu bagaimana, ya, kompensasi. Nah, lagi-lagi ketika berbicara mengenai kompensasi itu harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan, ya. Kalau undang-undang yang lama itu antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat, ya, pemilik tanah ulayat itu. Kalau undang-undang yang baru sekarang ini dilakukan oleh pemerintah pusat, ya, antara pemerintah pusat dengan masyarakat sekitar itu. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya, yang perlu dilakukan, harus dilakukan pembayaran kompensasi kalau mendapatkan kesepakatan, ya. Dan kita juga melihat misalnya dalam perspektif indigenous people secara internasional, ya, Aman sudah paham persis mengenai hal itu, ya. Misalnya konsep FPIC, ya, Free Prior Informed Consent, ya, persetujuan atas dasar informasi awal itu pun juga harus dilakukan. Nah, konsep FPIC inilah yang penting, ya. Misalnya bagaimana pelibatan masyarakat sekitar itu di dalam proses penentuan wilayah pertambangan, ya, ketika beririsan dengan tanah ulayat itu. Nah, itu yang perlu mendapatkan persetujuan oleh masyarakat sekitar, ya, termasuk berapa kompensasi yang harus dibayar, ya, dari negara kepada masyarakat itu, ya. Nah, inilah yang dimaksudkan Undang-Undang 3 2020 yang dalam tanda kutip dalam bahasa hukumnya adalah mediasi, ya. Pemerintah melakukan mediasi. Itu pun diatur di dalam PP. Kita tidak tahu PP yang mengatur tentang mediasi itu bunyinya apa. Nah, sementara kegiatan proses penetapan WP, kegiatan hak atas tanah terutama yang beririsan dengan tanah ulayat itu berjalan terus, ya. Sementara PP-nya itu kita tidak tahu isi yang mengatur mengenai mediasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti apa model bentuknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga menjadi sesuatu yang urgent dilakukan, ya. Kira-kira seperti itu, Mas Akmaluddin. Ada yang belum terjawab atau yang lain, silahkan. Pak. Lengkap. Ya. Baik, terima kasih. Sangat menarik diskusi kita pada siang hari ini. Tanpa terasa kita sudah 2 jam tadi, dari jam 1.30 sudah jam 3.27. Mungkin
closing statement Pak Dr. Wahyu, dipersilakan sebelum kita akhiri bersama kita pada sore hari ini. Iya, tadi berdiskusi panjang lebar, jadi singkat ya closing statement saya, ya perlu dilakukan kajian ulang secara holistik ya, dengan melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung dari kegiatan usaha tambang itu. Keputusan penentu dan izin itu tidak hanya di atas kertas ya, tidak aja di atas kertas yang ada di pusat ibu kota Jakarta yang jauh dari daerah yang itu langsung berbenturan langsung ya. Pemerintah pusat dan pemegang izin itu tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di daerah, di kawasan hutan, masyarakat di daerah pesisir, di pulau-pulau kecil yang terpencil dari akses ibu kota negara. Ya, nah sehingga society suatu yang prioritas ya di dalam proses pembentukan undang-undang minerba, karena dampak dia langsung beririsan dengan masyarakat di sekitar kawasan wilayah pertambangan itu. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga melahirkan produk hukum yang demokratis ya, produk hukum yang itu sangat aspiratif ya, dengan tetap tujuan akhir adalah mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, welfare state itu memang bukan hanya slogan, akan tetapi harus betul-betul terimplementasikan ya di dalam proses pembangunan negara dengan daya alam yang ada. Baik, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa, tanpa terasa 2 jam diskusi yang banyak.